Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan cinta untuk jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya kebenaran. Sahabatku, pernahkah hatimu merasa ada yang hilang meski hidup tampak lengkap? Pernahkah kau merenung dalam sepi, merasakan kerinduan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Itu adalah panggilan jiwa, panggilan untuk kembali mengenal Sang Pencipta. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya membicarakan ilmu, tetapi menyaksikan keajaiban ruh yang merasakan kehadirannya. Mari, luangkan waktu sejenak, tenangkan hatimu, tarik nafas perlahan, dan biarkan kata-kata ini mengetuk pintu jiwamu. Jika perjalanan ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk berbagi, meninggalkan jejak pemikiranmu di kolom komentar, dan ajak orang-orang terdekatmu ikut merenung bersama. Karena semakin banyak hati yang tersentuh, semakin luas pula cahaya kasih Tuhan yang tersebar di dunia ini. Selamat datang dalam perjalanan spiritual yang akan mengubah cara kita memandang hidup. Bab 1. Panggilan sunyi dari dalam jiwa. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin ramai, di tengah suara bising yang tak pernah berhenti memanggil perhatian kita, ada satu suara lain yang seringkali terlupakan. Ia tidak lantang, tidak memaksa, dan tidak pernah berteriak. Suara itu lembut, nyaris seperti bisikan, namun mampu menembus dinding hati yang paling tebal. Itulah panggilan sunyi yang datang dari dalam jiwa, dari ruang terdalam yang sering kita abaikan. Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar cita-cita, mengumpulkan harta, mengejar pengakuan, namun ketika semua itu digenggam, ada rasa kosong yang tak bisa diisi. Kekosongan itu bukan pertanda kelemahan, tetapi isyarat bahwa jiwa sedang merindukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia yang fana. Jika kita berani berhenti sejenak, berani melambat dari langkah kehidupan yang terburu-buru, kita akan mulai mendengarnya lebih jelas. Panggilan itu tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan rasa. Ada keinginan untuk mencari kebenaran, ada kerinduan untuk pulang kepada sesuatu yang kita bahkan tidak tahu namanya. Rasa ini bukan teori, bukan hasil pembelajaran di kelas, tetapi kesadaran yang tumbuh alami dalam jiwa manusia. Ia seperti cahaya samar di tengah malam pekat, memandu langkah kita meski arah belum terlihat jelas. Dan setiap orang, cepat atau lambat, akan merasakan panggilan ini, sebab ia adalah bagian dari fitrah jiwa yang ditiupkan Sang Pencipta. Namun, sayangnya banyak orang yang menutup telinga batinnya. Kita sibuk mengejar impian dunia, seolah semua yang kita butuhkan ada di luar diri. Padahal, kebahagiaan sejati tidak pernah benar-benar datang dari luar. Segala kenikmatan dunia hanya sementara, dan cepat atau lambat akan terasa hambar jika hati tidak menemukan sumber ketenangan yang sejati. Orang-orang bijak sejak dulu selalu berkata, "Carilah keheningan dalam dirimu, maka engkau akan menemukan jawaban." Kalimat sederhana ini mengandung rahasia besar. Ketika kita diam, ketika kita hadir sepenuhnya, kita akan mulai merasakan kehadirannya dalam segala hal. Dan disitulah perjalanan ruhani dimulai. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Ia tidak membutuhkan kendaraan, tidak pula tiket perjalanan, karena langkahnya bukan keluar, melainkan ke dalam. Kita mungkin berpikir bahwa jalan menuju Tuhan itu panjang dan sulit, tetapi sejatinya ia lebih dekat dari urat leher kita. Yang membuatnya terasa jauh adalah tirai-tirai ego, kesibukan, dan ketidaksadaran yang menutupi pandangan batin. Begitu tirai itu perlahan tersingkap, kita mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kita tidak lagi merasa sendiri, karena kita sadar bahwa ada kekuatan yang selalu menyertai, meski kita sering melupakannya. Dan disinilah awal perjalanan menuju wahdatul wujud. Kesadaran bahwa semua kerinduan hati, semua kegelisahan batin, sejatinya adalah panggilan darinya. Ia memanggil kita untuk kembali, untuk mengenalnya, bukan dengan akal semata, tetapi dengan rasa yang paling dalam. Setiap langkah yang kita ambil untuk mendekat kepadanya akan dibalas dengan langkah yang lebih besar darinya menuju kita. Sebab perjalanan spiritual bukanlah tentang seberapa jauh kita berjalan, tetapi seberapa tulus kita merespons panggilannya. Maka, izinkanlah hatimu diam sejenak, rasakan getarannya, dan biarkan jiwa ini memulai perjalanan pulang ke sumber segala kehidupan.
Bab 2. Hakikat wujud yang satu. Segala yang kita lihat di dunia ini tampak begitu nyata. Gunung yang menjulang, samudra yang luas, langit yang biru, dan tubuh kita sendiri terasa begitu solid, seolah semuanya memiliki keberadaan mutlak. Namun, jika hati kita berani bertanya lebih dalam, kita akan menyadari bahwa semua ini hanyalah bayangan dari satu keberadaan yang sejati. Seperti pantulan bulan di atas permukaan air yang tenang. Pantulan itu indah, namun ia tidak pernah memiliki cahaya sendiri. Demikianlah dunia, ia nyata dalam pandangan mata, tetapi keberadaannya bergantung pada wujud hakiki yang tidak pernah berubah. Menyadari hal ini membuat kita mengerti bahwa hidup bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan batin untuk mengenal sumber segalanya. Kita seringkali memandang kehidupan dengan kacamata dualitas. Ada aku dan kamu, ada dunia dan Tuhan, ada cahaya dan kegelapan. Namun mereka yang hatinya tersingkap menyadari bahwa di balik semua perbedaan itu ada satu realitas tunggal yang menjadi dasar segalanya. Realitas itu tidak terbagi, tidak terbatas, dan tidak pernah berubah. Ia adalah lautan keberadaan, sementara kita hanyalah gelombang kecil yang muncul dan menghilang di permukaannya. Jika kita terlalu sibuk memperhatikan bentuk gelombang, kita akan lupa bahwa hakikatnya adalah lautan yang sama. Kesadaran ini tidak membuat kita merasa kecil, tetapi justru membuat kita merasa dekat dengan sumber kehidupan. Namun pemahaman seperti ini tidak akan pernah cukup jika hanya dipelajari melalui kata-kata. Kita bisa membaca ratusan buku tasawuf, mendengarkan ribuan ceramah, tetapi semua itu hanyalah peta. Peta tidak akan pernah sama dengan perjalanan itu sendiri. Hanya dengan keberanian untuk merasakan keheningan, untuk membuka hati sepenuhnya, kita bisa mengalami kebenaran wahdatul wujud. Ketika keheningan hadir, kita mulai menyadari bahwa diri kita tidak terpisah dari alam semesta. Nafas kita seirama dengan nafas ciptaan, dan setiap detak jantung adalah gema kasih sayang Sang Pencipta. Dalam kesadaran seperti inilah, konsep keesaan berhenti menjadi teori dan berubah menjadi pengalaman nyata. Para sufi menggambarkan pengalaman ini sebagai fana, lenyapnya ego dalam samudera keberadaan. Mereka tidak hilang secara fisik, tetapi kesadaran aku yang terpisah melebur dalam kesadaran ilahi. Di momen ini, seseorang tidak lagi merasa berdiri sendirian karena ia merasakan kehadirannya dalam setiap nafas dan gerakan. Dan ketika ego lenyap, lahirlah baka, yaitu keberadaan yang sejati, hidup dalam kesadaran ilahi, tetapi tetap berpijak di bumi. Inilah keseimbangan yang dicapai oleh jiwa-jiwa yang telah mengenal hakikat wujud. Mereka hadir di dunia, tetapi hati mereka berlabuh di keabadian. Ketika hati mulai memahami hakikat ini, pandangan hidup pun berubah. Kita tidak lagi memandang segala sesuatu dengan mata kebencian atau keterikatan berlebihan. Suka dan duka, kehilangan dan kebahagiaan, semuanya dipandang sebagai bagian dari tarian ilahi yang indah. Tidak ada lagi perasaan terpisah, karena kita tahu bahwa setiap helai daun yang jatuh pun berada di bawah kehendaknya. Inilah ketenangan yang dicari oleh para pencari kebenaran sejati. Sebab ketika kita memahami bahwa hanya ada satu wujud hakiki, kita tidak lagi tersesat di tengah ribuan ilusi, tetapi menemukan jalan pulang menuju Sang Pemilik kehidupan. Bab 3. Menyelami keheningan batin. Dalam kesibukan dunia yang tak pernah berhenti berputar, keheningan seringkali dianggap tidak penting. Kita terbiasa dengan suara, gerak, dan aktivitas tanpa henti. Namun di balik semua hiruk pikuk itu, ada dunia batin yang menunggu untuk dijelajahi, dunia keheningan. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah ruang suci tempat hati dapat beristirahat dari semua kebisingan pikiran. Di dalam keheningan, kita mulai melihat diri kita sendiri dengan jernih. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi peran yang kita mainkan di hadapan orang lain. Yang tersisa hanyalah diri sejati yang paling murni. Dan di ruang batin inilah kita mulai merasakan kehadiran Tuhan secara nyata, bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai kehadiran yang hidup. Keheningan adalah guru terbesar yang jarang kita dengarkan. Ia tidak mengajar dengan kata-kata, tetapi dengan rasa. Dalam keheningan, kita belajar mengenal suara hati yang tulus,
suara yang selama ini tertutup oleh keramaian dunia luar. Di momen-momen hening itu, kita mulai memahami bahwa segala kegelisahan kita, segala rasa cemas yang menghantui, berasal dari keterikatan pada hal-hal yang sementara. Dan perlahan, satu persatu beban itu dilepaskan. Hati menjadi ringan, jiwa menjadi tenang, dan kita mulai merasakan kebebasan yang sejati. Kebebasan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi lahir dari kesadaran batin. Namun mencapai keheningan bukanlah perkara mudah. Pikiran kita adalah seperti lautan yang selalu berombak, dan semakin kita berusaha memaksanya untuk diam, semakin gelombang itu bergolak. Keheningan sejati tidak datang dari paksaan, melainkan dari penerimaan. Saat kita berhenti melawan, berhenti berusaha mengendalikan segalanya, barulah hati mulai menemukan ketenangan. Di titik ini, kita menyadari bahwa keheningan bukanlah hasil dari kerja keras, melainkan anugerah yang diberikan ketika kita rela menyerahkan kendali kepadanya. Dan ketika keheningan itu turun, ia membawa rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam keheningan itu, kita juga mulai melihat bahwa semua yang kita anggap penting ternyata hanyalah bayangan. Ambisi, ketakutan, kebanggaan, semuanya terlihat kecil dibandingkan dengan keagungan Sang Pencipta. Hati yang terbuka dalam keheningan akan merasakan getaran kasih sayang Tuhan di setiap detik kehidupan. Bahkan hal-hal yang dulu kita anggap biasa, seperti hembusan angin atau suara burung di pagi hari, menjadi tanda-tanda kehadirannya. Disinilah jiwa mulai sadar bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia selalu ada, selalu dekat, hanya saja kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Menyelami keheningan batin adalah langkah penting dalam perjalanan menuju wahdatul wujud. Tanpa keheningan, kita hanya akan sibuk dengan kata-kata dan konsep, tetapi tidak pernah merasakan pengalaman yang sejati. Keheningan adalah pintu gerbang menuju penyaksian. Dari keheningan lahirlah kesadaran, dari kesadaran lahirlah cinta, dan dari cinta lahirlah pemahaman tentang keesaan. Maka beranilah duduk sejenak dalam diam, bukan untuk mencari sesuatu, tetapi untuk hadir sepenuhnya. Sebab di dalam keheningan itu, kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak sedang bersembunyi. Dialah yang sejak awal memanggil kita untuk kembali. Bab 4. Cermin kehidupan. Hidup seringkali terasa seperti perjalanan panjang yang penuh misteri. Kita bangun setiap pagi, menjalani rutinitas, mengejar tujuan, dan berusaha mengisi hari-hari kita dengan makna. Namun jika kita berhenti sejenak dan memperhatikan, kita akan melihat bahwa kehidupan ini sesungguhnya adalah sebuah cermin. Ia memantulkan isi hati dan pikiran kita. Orang yang hatinya penuh kegelisahan akan melihat dunia penuh ancaman, sedangkan orang yang hatinya dipenuhi cinta akan melihat keindahan di setiap sudut kehidupan. Dunia tidak pernah benar-benar berubah, yang berubah adalah cara kita memandangnya. Dan kesadaran ini membawa kita lebih dekat kepada pemahaman tentang Sang Pencipta. Karena cermin kehidupan sejatinya memantulkan cahayanya. Ketika hati mulai tenang dan kita menatap dunia dengan jernih, kita menyadari bahwa segala peristiwa, baik suka maupun duka, adalah bagian dari pendidikan ilahi. Setiap kejadian adalah pelajaran, dan setiap orang yang kita temui adalah guru. Bahkan rasa sakit sekalipun bisa menjadi cermin yang menunjukkan di mana hati kita masih terikat. Seringkali kita menolak rasa sakit, menghindari kegagalan, dan marah pada takdir. Padahal semua itu hanyalah cermin yang mengajak kita melihat ke dalam diri, agar kita tahu bagian mana yang perlu disembuhkan. Inilah cara Tuhan berbicara, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan pengalaman hidup yang kita jalani setiap hari. Melalui cermin kehidupan, kita belajar bahwa tidak ada yang kebetulan. Setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap kebahagiaan, dan setiap kehilangan adalah bagian dari tarian kosmik yang indah. Dan tarian ini hanya bisa dipahami oleh hati yang mau berserah. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi kesadaran bahwa di balik semua upaya kita ada kehendak yang lebih besar yang mengatur segalanya. Jika hati mampu berserah dengan tulus, dunia tidak lagi terasa seperti tempat yang penuh ancaman. Sebaliknya, dunia menjadi ruang belajar, tempat kita bertumbuh dan mendekat kepadanya. Ketika kesadaran ini tumbuh,
kita mulai melihat orang lain dengan mata kasih. Kita menyadari bahwa setiap orang sedang menempuh perjalanan spiritualnya masing-masing. Ada yang masih tertidur dalam mimpi duniawi, ada yang sedang bangun dan mencari cahaya. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, karena semua sedang bergerak menuju sumber yang sama. Kesadaran ini membuat hati kita lembut dan rendah hati. Kita berhenti menghakimi, berhenti merasa lebih baik, dan mulai melihat bahwa di balik semua perbedaan ada satu jiwa besar yang menghidupkan segalanya. Pada akhirnya, cermin kehidupan mengajarkan kita untuk mengenal diri. Sebab, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Segala sesuatu yang kita lihat di luar hanyalah pantulan dari dunia batin kita sendiri. Maka jika kita ingin melihat dunia dengan keindahan, mulailah dengan membersihkan hati. Hati yang bersih adalah cermin yang jernih, dan cermin yang jernih akan memantulkan wajah Sang Maha Indah. Dari titik ini, perjalanan menuju wahdatul wujud menjadi semakin jelas, bahwa di balik segala rupa dan warna, hanya ada satu wujud yang nyata, dan dialah tujuan dari segala pencarian kita. Bab 5. Cahaya di balik kegelapan. Dalam perjalanan hidup, kita semua pernah melewati masa-masa kelam. Ada saat-saat di mana harapan terasa jauh, doa terasa hampa, dan hidup seakan kehilangan arah. Namun justru di tengah kegelapan itulah cahaya sejati seringkali mulai tampak. Kegelapan bukan tanda bahwa Tuhan menjauh, ia justru undangan untuk mendekat. Ia adalah panggilan agar kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai bersandar sepenuhnya kepadanya. Dalam gelapnya malam, mata hati belajar melihat bintang-bintang yang sebelumnya tersembunyi di balik cahaya siang. Begitulah cara Tuhan mengajari jiwa agar menemukan cahaya, bukan di luar, tetapi di dalam. Kegelapan adalah guru yang keras namun penuh kasih. Ia memaksa kita untuk menghadapi kelemahan, ketakutan, dan luka batin yang selama ini kita sembunyikan. Kita mungkin merasa sendirian saat berjalan di tengah malam jiwa, tetapi sebenarnya kita sedang dipeluk oleh kasih sayang ilahi. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Justru ketika semua pegangan duniawi runtuh, Ia hadir dengan cara yang paling nyata. Melalui ketenangan hati yang tiba-tiba datang, melalui keberanian yang tak kita sangka ada, dan melalui bisikan halus yang menuntun kita untuk terus melangkah. Banyak orang mengira bahwa cahaya hanya ada di tempat yang terang, tetapi kebenaran sejati seringkali ditemukan di balik gelapnya cobaan. Dalam gelap, kita belajar meraba jalan dengan hati, bukan dengan mata. Dalam gelap, kita belajar untuk percaya meskipun tidak melihat. Inilah keimanan yang sesungguhnya. Keyakinan yang tidak bergantung pada bukti lahiriah, tetapi tumbuh dari hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Ketika iman seperti ini lahir, cahaya yang ditemukan tidak akan pernah padam, karena ia bersumber dari cahayanya yang tidak mengenal redup. Kegelapan juga mengajarkan kita untuk rendah hati. Sebab di saat kita berada di titik terendah, kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa kasih-Nya. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita terpuruk, tetapi untuk membebaskan kita dari kesombongan dan keangkuhan. Ia mengingatkan bahwa segala kekuatan, kebijaksanaan, dan kebaikan sejati berasal dari Tuhan. Dan dari titik kerendahan itu, kita mulai bangkit, bukan dengan kekuatan ego, tetapi dengan kekuatan cinta ilahi yang mengalir dalam diri kita. Pada akhirnya, setiap kegelapan yang kita alami adalah pintu menuju cahaya. Seperti malam yang pasti berakhir dengan terbitnya fajar, begitu pula setiap ujian akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan diri kita sendiri. Cahaya yang ditemukan setelah melewati gelap bukanlah cahaya biasa. Ia adalah cahaya kesadaran yang tak akan pernah padam. Dan disinilah kita mulai memahami hakikat wahdatul wujud dengan lebih nyata. Bahwa Tuhan hadir bukan hanya di saat kita bahagia, tetapi justru paling dekat di saat kita merasa hilang. Bab 6. Nafas sebagai jikir yang hidup. Seringkali kita mengira jikir hanyalah ucapan tasbih dan doa yang diulang dengan lisan. Namun, jika kita mau menyadari lebih dalam, setiap tarikan nafas yang kita hirup adalah zikir yang hidup. Sejak pertama kali kita menangis di dunia, hingga kelak kita menghembuskan nafas terakhir, setiap detik hidup ini adalah kesaksian tentang kehadirannya.
Kita mungkin lupa kepada Tuhan, tetapi Dia tidak pernah lupa untuk menjaga aliran nafas di tubuh kita. Setiap hembusan udara adalah bukti cintanya yang tidak terputus, meskipun kita seringkali tidak menghargainya. Kesadaran sederhana ini bisa mengubah cara kita memandang kehidupan, bahwa setiap nafas adalah anugerah dan setiap detak jantung adalah panggilan untuk kembali mengingat Dia. Jika kita mau duduk tenang dan merasakan nafas, kita akan menemukan keajaiban. Dalam satu tarikan nafas, kita menerima kehidupan. Dalam satu hembusan, kita belajar melepaskan. Tarik nafas mengajarkan kita untuk menerima dengan ikhlas segala ketetapan Tuhan. Sedangkan hembusan nafas mengajarkan kita untuk melepaskan segala keterikatan yang tidak perlu. Dalam siklus sederhana ini, Tuhan mendidik jiwa kita tentang keseimbangan. Kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang menggenggam, tetapi juga tentang merelakan. Inilah hakikat zikir, hadir dalam setiap detik, menyadari bahwa setiap nafas adalah penyebutan namanya. Kesadaran terhadap nafas juga membantu kita melihat bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita bisa berpura-pura kuat di hadapan dunia, tetapi kita tahu, tanpa satu hembusan udara pun kita tak berdaya. Nafas adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menghidupi kita. Dan ketika kita mulai menyadari hal ini, hati kita perlahan menjadi lembut. Kita berhenti merasa memiliki kendali penuh atas hidup dan mulai berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi menerima bahwa ada kehendak yang lebih tinggi. Dan tugas kita hanyalah mengikuti alirannya dengan penuh keikhlasan. Zikir yang sejati bukanlah hanya gerakan lidah, tetapi kesadaran yang terus hadir dalam hati. Kita bisa mengucapkan ribuan kalimat tasbih, tetapi jika hati tidak hadir, ia akan terasa hampa. Sebaliknya, kita bisa diam tanpa kata, tetapi hati yang sadar terhadap setiap nafasnya akan merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Zikir seperti ini mengubah hidup. Ia membuat kita lebih tenang, lebih sabar, dan lebih peka terhadap tanda-tanda cinta Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesadaran ini, setiap detik menjadi ibadah dan setiap langkah menjadi doa. Ketika hati sudah terbiasa menjadikan nafas sebagai zikir, hidup terasa seperti tarian yang indah. Kita tidak lagi mudah goyah ketika badai datang, karena kita tahu bahwa setiap tarikan nafas adalah bukti bahwa Tuhan masih menjaga kita. Kita juga tidak lagi lalai ketika berada dalam kebahagiaan, karena kita sadar bahwa semua itu hanyalah titipannya. Inilah salah satu pintu menuju pemahaman wahdatul wujud. Kesadaran bahwa kita hidup bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena kehidupannya mengalir dalam diri kita setiap saat. Maka setiap nafas adalah undangan untuk mengenalnya lebih dekat. Bab 7. Cinta sebagai jalan menuju Tuhan. Tidak ada bahasa yang lebih universal daripada bahasa cinta. Cinta adalah bahasa yang dipahami oleh semua hati, meskipun diungkapkan dengan cara yang berbeda. Dalam perjalanan spiritual, cinta bukan sekadar perasaan yang lahir dari emosi manusia, melainkan jalan yang membawa jiwa mendekat kepada Sang Pencipta. Cinta sejati tidak mengenal pamrih, tidak menuntut balasan, dan tidak pernah pudar oleh waktu. Ia adalah energi ilahi yang mengalir di dalam diri kita, memanggil kita untuk kembali ke asalnya. Ketika hati tersentuh oleh cinta yang murni, dunia yang tadinya terasa sempit menjadi luas, dan hidup yang sebelumnya penuh kegelisahan menjadi tenang. Cinta membuat kita melihat kehidupan dengan mata yang baru, mata yang mampu menemukan keindahan dalam segala sesuatu. Cinta sejati bukan sekadar rasa yang hadir ketika kita merasa senang. Ia justru seringkali diuji di tengah luka dan kesedihan. Dalam kepedihan, cinta yang murni justru semakin bersinar karena ia tidak bergantung pada keadaan. Inilah cinta yang berasal dari Tuhan, cinta yang tidak pernah luntur meski kita berulang kali jatuh dan lupa kepadanya. Tuhan tidak mencintai kita karena kita sempurna, tetapi justru karena kita rapuh. Kasih-Nya tidak bersyarat, dan ketika hati benar-benar merasakan kasih ini, kita akan berhenti mencari cinta dari tempat yang salah. Kita akan menyadari bahwa cinta terbesar sudah ada dalam diri kita sejak awal. Cinta dari Sang Maha Pengasih yang selalu menyertai. Ketika hati dipenuhi cinta ilahi,
kita mulai melihat sesama dengan mata yang berbeda. Orang lain tidak lagi dipandang sebagai musuh atau ancaman, melainkan saudara sejiwa yang juga sedang mencari jalan pulang. Kita menjadi lebih sabar dalam menghadapi perbedaan, lebih lembut dalam menyikapi kesalahan orang lain, dan lebih tulus dalam memberi. Cinta seperti ini adalah bentuk zikir yang paling tinggi, karena setiap perbuatan kita menjadi cerminan kasih-Nya. Bahkan senyuman yang kita berikan, kata-kata yang kita ucapkan, dan doa yang kita panjatkan, semuanya menjadi wujud ibadah. Cinta juga mengajarkan kita untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli, tetapi memahami bahwa semua yang kita cintai hanyalah titipan. Tidak ada yang benar-benar milik kita, termasuk orang-orang yang paling kita sayangi. Semuanya akan kembali kepadanya pada waktunya. Kesadaran ini mungkin terasa menyakitkan di awal, tetapi pada akhirnya justru melahirkan kebebasan. Kita belajar mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa mengharapkan balasan, dan merawat tanpa merasa memiliki kuasa penuh. Inilah cinta yang membebaskan jiwa, cinta yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Pada akhirnya, cinta adalah jalan paling lembut menuju pemahaman wahdatul wujud. Jika ilmu membawa kita kepada pengertian, maka cinta membawa kita kepada pengalaman langsung. Cinta menembus batas logika dan meruntuhkan dinding ego, sehingga kita bisa merasakan kehadirannya bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kenyataan yang hidup. Saat hati dipenuhi cinta ilahi, semua ciptaan terlihat sebagai tanda-tandanya. Kita tidak lagi merasa terpisah dari dunia, karena semua yang ada adalah bagian darinya. Dengan cinta, perjalanan spiritual tidak lagi terasa berat. Ia menjadi perjalanan pulang yang penuh keindahan. Bab 8. Rahasia ibadah yang hidup. Ibadah seringkali dipahami hanya sebatas ritual, gerakan salat, bacaan doa, dan amalan-amalan yang tertulis dalam kitab suci. Namun bagi hati yang telah merasakan kedekatan dengan Tuhan, ibadah bukan sekadar kewajiban, melainkan percakapan intim dengan Sang Kekasih. Setiap gerakan sholat menjadi tarian jiwa, setiap doa menjadi bisikan rindu, dan setiap sujud menjadi tempat hati menyerahkan seluruh kehidupannya. Ibadah seperti ini tidak lagi terasa sebagai beban, ia menjadi kebutuhan. Hati merindukan momen untuk kembali menyebut namanya, bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena cinta yang mendalam. Inilah ibadah yang hidup, yang tidak hanya menggerakkan tubuh, tetapi juga membangunkan jiwa. Ketika ibadah dilakukan dengan kesadaran penuh, kita mulai menyadari bahwa setiap ritual memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar gerakan fisik. Setiap takbir adalah pengakuan bahwa tiada sesuatu pun yang lebih besar darinya. Setiap rukuk adalah pengingat untuk merendahkan diri, dan setiap sujud adalah simbol penyerahan total saat ego dilebur dalam kehadiran ilahi. Ibadah yang sejati bukanlah tentang seberapa banyak kita melakukannya, tetapi seberapa tulus hati kita hadir di dalamnya. Hati yang hadir akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Namun ibadah tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu. Bagi hati yang hidup, seluruh kehidupan adalah ibadah. Setiap langkah yang diambil dengan kesadaran, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat tulus, setiap senyuman yang diberikan kepada sesama, semuanya bernilai di mata Tuhan. Kesadaran ini mengubah cara kita menjalani hidup. Kita tidak lagi memisahkan antara dunia dan agama, antara ibadah dan kehidupan sehari-hari. Semuanya menjadi satu tarikan nafas yang memuliakan Sang Pencipta. Inilah rahasia dari wahdatul wujud, bahwa tidak ada satu momen pun yang lepas dari kehadirannya. Ibadah yang hidup juga mengajarkan kita tentang cinta dan kesabaran. Kita belajar bahwa tidak semua doa langsung dijawab sesuai harapan kita. Namun disitulah jiwa ditempa untuk berserah. Kita mulai memahami bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya. Ketika hati sudah benar-benar berserah, bahkan penantian panjang pun terasa sebagai anugerah. Kita merasakan bahwa setiap air mata, setiap keluhan yang kita sampaikan dalam doa, sebenarnya adalah cara Tuhan mendekatkan dirinya kepada kita. Pada akhirnya, ibadah bukan sekadar kewajiban, tetapi perjalanan menuju kesadaran tertinggi. Ia adalah jalan yang membawa kita kepada pemahaman
bahwa seluruh hidup ini adalah persembahan untuknya. Jika kita benar-benar hadir dalam ibadah, kita akan merasakan bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita selalu berada dalam pelukan kasih-Nya. Inilah rahasia ibadah yang hidup, bukan hanya menggerakkan bibir, tetapi menghidupkan hati. Dan dari hati yang hidup inilah, kita mulai memahami keesaan wujud, bahwa di balik semua gerak dan diam, hanya ada Dia. Bab 9. Kebebasan sejati jiwa. Banyak orang mengira kebebasan adalah ketika kita bisa melakukan apa saja tanpa batasan. Namun semakin kita mengejar kebebasan versi dunia, semakin kita merasa terikat. Kita terikat pada keinginan, terikat pada pendapat orang lain, terikat pada rasa takut kehilangan. Kebebasan yang dijanjikan dunia ternyata hanyalah ilusi. Kebebasan sejati bukanlah kebebasan dari aturan, melainkan kebebasan dari belenggu diri. Ia hadir ketika kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki di dunia ini. Bahkan tubuh yang kita banggakan sekalipun hanyalah titipan. Kesadaran ini awalnya terasa menyakitkan, tetapi justru dari sinilah jiwa mulai terlepas dari rantai-rantai duniawi. Ketika hati mulai mengenal Tuhan, kita menyadari bahwa kebebasan sejati adalah berserah. Berserah bukan berarti menyerah atau berhenti berusaha, melainkan membebaskan diri dari beban untuk selalu mengendalikan segalanya. Kita mulai percaya bahwa setiap peristiwa dalam hidup memiliki makna, bahkan jika kita tidak memahaminya sekarang. Kepercayaan ini membuat hati ringan. Kita tidak lagi terbebani oleh masa lalu atau cemas tentang masa depan, karena kita tahu ada tangannya yang menuntun kita setiap saat. Jiwa yang berserah adalah jiwa yang merdeka, karena ia tidak lagi diperbudak oleh rasa takut dan keinginan. Kebebasan sejati juga berarti melepaskan ego. Ego adalah tembok yang memisahkan kita dari Tuhan. Tembok yang membuat kita merasa terpisah dari dunia dan sesama. Selama kita masih terjebak dalam ego, kita akan terus merasa harus membuktikan diri, harus diakui, harus dihargai. Namun ketika ego mulai runtuh, kita menemukan ketenangan yang luar biasa. Kita tidak lagi sibuk mencari validasi dari manusia, karena hati telah menemukan sumber kasih yang abadi. Inilah kebebasan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, kebebasan yang hanya bisa ditemukan dengan mengenalnya. Perjalanan menuju kebebasan sejati bukanlah perjalanan yang mudah. Ia membutuhkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri, untuk melihat luka-luka batin yang selama ini kita sembunyikan. Namun setiap luka yang dihadapi dengan kejujuran akan menjadi pintu untuk mendekat kepada Tuhan. Perlahan, kita belajar untuk tidak melawan kehidupan, melainkan menari bersama alirannya. Kita mulai memahami bahwa kebebasan bukan berarti hidup tanpa beban, tetapi memiliki hati yang damai di tengah segala beban. Pada akhirnya, kebebasan sejati adalah kesadaran bahwa kita tidak pernah memiliki apapun, dan justru disitulah kita memiliki segalanya. Kita tidak lagi diperbudak oleh harta, kedudukan, atau pendapat orang lain, karena hati sudah berlabuh pada Tuhan. Ketika jiwa telah menemukan tempat pulangnya, dunia tidak lagi menakutkan. Kita bisa menjalani hidup dengan ringan, mencintai dengan tulus, dan memberi dengan ikhlas. Karena kita tahu bahwa semua ini hanyalah jalan pulang menuju Dia. Inilah kebebasan sejati, bukan melarikan diri dari kehidupan, tetapi menemukan kehadirannya di setiap detik kehidupan. Bab 10. Kembali ke rumah sejati. Pada akhirnya perjalanan panjang jiwa bukanlah perjalanan untuk menemukan sesuatu yang baru, tetapi perjalanan untuk kembali. Kita semua berasal dari satu sumber, dan kepadanya kita akan kembali. Namun perjalanan ini bukan sekadar kepulangan jasmani, melainkan kepulangan hati yang menemukan kedamaian di hadapan Tuhannya. Selama hidup, kita sering merasa tersesat di tengah keramaian dunia, mencari kebahagiaan di luar diri, dan mengejar sesuatu yang selalu terasa kurang. Namun ketika hati mulai mengenal Sang Pencipta, semua pencarian itu menemukan ujungnya. Kita menyadari bahwa rumah sejati kita bukanlah tempat di dunia, tetapi kehadirannya yang selalu ada di dalam diri kita. Perjalanan pulang ini dimulai dengan kesadaran sederhana, bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah titipan. Kita datang ke dunia tanpa membawa apapun, dan akan kembali tanpa membawa apapun.
Kesadaran ini membuat kita lebih bijak dalam menjalani hidup. Kita mulai mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa pamrih, dan menerima segala sesuatu dengan hati yang lapang. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai tempat untuk mengejar kesempurnaan, tetapi sebagai medan untuk belajar mengenal dan mencintai Tuhan. Dunia adalah jembatan, bukan tujuan akhir, dan hanya jiwa yang berani melepaskan diri dari keterikatanlah yang bisa melangkah dengan ringan menuju rumah sejatinya. Kepulangan hati bukan berarti menjauh dari kehidupan. Justru sebaliknya, hati yang telah menemukan Tuhan akan lebih hadir dalam setiap momen kehidupan. Ia akan melihat cahayanya dalam setiap mata yang menatap, mendengar suaranya dalam setiap bisikan alam, dan merasakan kasihnya dalam setiap sentuhan angin. Kehidupan tidak lagi terasa seperti ujian yang melelahkan, tetapi seperti percakapan yang indah dengan Sang Maha Pengasih. Setiap detik menjadi kesempatan untuk semakin dekat kepadanya, dan setiap peristiwa menjadi tanda cinta yang mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendirian. Ketika hati sudah pulang, semua kegelisahan lenyap. Kita tidak lagi cemas tentang masa depan, tidak lagi terikat pada masa lalu. Jiwa yang sudah mengenal Tuhannya akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Ketenangan ini bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati yang selalu damai meski berada di tengah badai. Jiwa yang telah pulang tidak lagi mencari Tuhan di luar dirinya, karena ia telah menemukan bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan di dalam setiap nafasnya. Inilah kesadaran tertinggi yang dicari oleh para pencari kebenaran, penyaksian bahwa hanya ada Dia. Dan disinilah perjalanan kita berakhir sekaligus dimulai. Berakhir karena kita telah menemukan rumah sejati yang selama ini kita cari, dan dimulai karena hidup sekarang dijalani dengan kesadaran penuh. Wahdatul wujud bukan lagi teori atau konsep yang kita baca, tetapi pengalaman nyata yang mewarnai setiap langkah. Jiwa yang telah pulang akan hidup dengan cinta, memberi dengan ketulusan, dan melihat dunia dengan mata kebijaksanaan. Pada akhirnya semua pencarian membawa kita kepada satu kesimpulan. Tidak ada yang benar-benar ada selain Dia, dan kita hanyalah bayangan yang menari di bawah cahayanya. Sahabatku, setiap langkah kita di dunia hanyalah perjalanan menuju rumah sejati. Semoga setiap renungan hari ini menenangkan hatimu dan menuntunmu semakin dekat kepadanya. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma ya Allah, terangilah hati kami dengan cahayamu. Kuatkan langkah kami di jalanmu, dan jadikan setiap detik hidup kami sebagai ibadah yang mendekatkan kami padamu. Lindungi keluarga kami, lapangkan rezeki kami, dan berikan kami hati yang selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.